Baik, perkenalkan nama saya Mikhail Sebua, kelas RC2. Nah, sekarang saya akan membahas tentang metode simplex. Nah, definisi metode simplex adalah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan metode program linear dengan banyak variabel dan kendala untuk menemukan solusi optimal atau maksimum atau minimum. Metode ini bekerja secara iteratif dengan mengubah model matematika menjadi tabel atau tabel simplex adalah melakukan operasi baris hingga solusi optimal tercapai. Sekarang kita masuk di metode cara kerja. Di cara kerja ini memiliki beberapa gitu, yaitu mengubah masalah ke bentuk baku. Itu pertama, kendala ketidaksamaan diubah menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack atau variabel surplus. Yang kedua, membentuk tabel simplex, yaitu solusi awal yang layak dimasukkan ke dalam tabel yang berdiri dari fungsi tujuan dan semua kendala. Yang nomor tiga itu melakukan iterasi, yaitu algoritma melakukan serangkaian langkah matematis atau iterasi dengan memindahkan solusi dari satu solusi dasar yang layak ke solusi yang lebih baik secara sistematik. Setiap iterasi bertujuan untuk meningkatkan atau menurunkan nilai fungsi tujuan tergantung apakah masalahnya adalah maksimasi atau minimasi. Yang terakhir itu mencapai solusi optimal, yaitu proses iterasi ini berhenti ketika solusi optimal ditemukan di mana tidak perbaikan yang dilakukan. Sekarang kita masuk pada contoh, yaitu fungsi tujuan min 3 X1 ditambah X2 ditambah X3. Nah, fungsi kendalanya itu eh, X1 min 2 X2 tambah X3 lebih kecil 11. Min 4 X1 tambah X2 tambah 2X3 lebih besar 3. 2X1 min X3 sama dengan 1. Pada fungsi kendala yang pertama, untuk mengubah menjadi persamaan harus ditambah variabel slack, yang sekaligus digunakan sebagai basis pada tabel awal simplex. Persamaan tersebut menjadi X1 min 2 X2 tambah X3 tambah E1 sama dengan 11. Pada fungsi kendala yang kedua, yang berada lebih besar, maka harus dikurangi dengan variabel surplus. Tetapi karena S2 bertanda negatif, hal ini tidak memungkinkan dalam metode simplex karena tidak dapat digunakan sebagai basis pada tabel awal. Untuk itu, harus ditambah variabel artifisial A sehingga persamaan tersebut menjadi min 4 kali 1 tambah X2 tambah 2X3 min S2 tambah A1 sama dengan 3. Sehingga soal di atas bentuk standarnya adalah Z sama dengan min 3 X1 tambah X2 tambah X3. Nah, fungsi kendalanya itu bagian nomor 1 itu X1 min 2 X2 tambah X3 tambah 2 tambah S1 sama dengan 11. Bagian nomor 2-nya min 4 X1 tambah X2 tambah 2X3 min S2 tambah R1 sama dengan 3. Nah, nomor 3-nya 2X1 min X3 tambah R2 sama dengan 11. Penyederhanaan persamaan yang mengandung variabel artifisial ini akan diselesaikan dengan metode teknik atau the big meme.
Pada teknik ini, setiap variabel berartifisial dalam fungsi tujuan diberikan eh, penalti M, di mana M merupakan bilangan positif dengan sangat besar. Penalti bertanda negatif atau apabila fungsi tujuan maksimal dan bertanda positif apabila berfungsi tujuan minimisasi. Perhitungan baris Z yaitu Z sama dengan min 3 X1 tambah X2 tambah X3 tambah OS1 tambah O0S2 tambah MR1 tambah MR2. Substitusi variabel artifisial dari kendala 2 yaitu R1 sama dengan 3 sama dengan 4 X1 min X2 min 2X3 sama dengan S2. Dari kendala yang nomor 3 itu R2 sama dengan 1 min 2 X1 tambah X3. Substitusi ke Z, yaitu Z sama dengan min 3 X1 tambah X2 tambah X3 tambah M 3 tambah 4 X1 min X2 min 2 X3 tambah S2 tambah M 1 min 2 X1 tambah X3. Dengan selanjutnya yaitu dengan menambahkan X sama dengan min 3 X1 tambah X2 tambah X3 tambah 4 MX1 min MX2 min 2 MX3 dan MS2 dan tambah M min 2 MX1 tambah MX3 tambah XM. Tambah 3M. Selanjutnya Z sama dengan min 3X1 tambah X2 tambah X3 tambah 4M min 2M. Selanjutnya X1 tambah min M, X2 tambah min 2M tambah M, yaitu X3 dan MS2 tambah 4M. Nah, langsung balapannya juga lagi. Z sama dengan min 3X1 tambah X2 tambah X3 tambah 2MX1 min MX2 min MX3 tambah MS2 tambah 4M. Z sama dengan dalam apa itu min 3 tambah 2M X1 tambah 1 min M X2 tambah 1 min M X3 tambah 0 S1 tambah MS2 tambah AM. Nah, tabel simplex awalnya yaitu variabel besar berisi Z, S1, R1, dan R2. Nah, yaitu caranya itu X1 dari kolom kedua X1, kolom ketiga X2, kolom keempat X3. Nah, cara penyelesaiannya itu Z 3 min 6M min 1 tambah M min 1 tambah 3M. Nah, di kolom yang apa S1-nya yaitu 0 dan di kolom S2-nya min M, di kolom R1 0, di kolom R2 0. Nah, nilai kanannya itu 4M. Sekarang masuk di variabel besar S1. X1-nya yaitu 1, X2-nya min 2, X3-nya 1, S1-nya 1, S2-nya 0, R1-nya 0, R2-nya 0, nilai kanannya 11. Variabel besar R1 yaitu X1-nya min 4, X2-nya 1, X3-nya 2, S1-nya 0, S2-nya min 1,
R1-nya 1, R2-nya 0, nilai kanannya 1,5. Variabel besar R2, X1-nya min 2, X2-nya 0, X3-nya 1, S1-nya 0, S2-nya 0, R1-nya 0, R2-nya 1, dan nilai kanan 1. Langkah pertamanya itu menentukan kolom kunci. Untuk meminimalisasi pilihan kolom dengan koefisien Z paling positif, mari kita analisis baris Z. X1 dibagi min 3 tambah 6M, itu karena M sangat besar, maka min 3 tambah 6M sangat positif. Bagi nomor 2-nya, X2 dibagi min 1 tambah M, karena M sangat besar, maka min 1-nya tambah M sangat positif. Bagian nomor 3-nya juga, X3 dibagi min 1 tambah 3M, karena M sangat besar, maka min 1 tambah 3M sangat positif. Membandingkan X2 dan X3, X3 sama dengan, maksud X3 dibagi min 1 tambah 3M lebih besar dari X2 dibagi min 1 tambah M. Karena 3M lebih kecil M. Kolom kunci sama dengan X3 nilai paling positif pada minimasi tersebut. Nah, langkah keduanya itu menghitung indeks. Caranya rumus indeks sama dengan nilai kanan atau koefisiensi kolom kunci. Hanya untuk koefisiensi positif atau koefisien positif. Sorry. Nah, itu baris A dibagi 11 atau 1 sama dengan 11. Baris B dibagi 3 atau 2 sama dengan 1,5. Baris C 1 dibagi atau min 1 yaitu minimum. Baris kunci C indeks terkecil sama dengan 1,5. Elemen pivot yaitu sama dengan atau perpotongan baris C dan kolom X3. Nah, tabel simpleksnya yaitu variabel besar Z, X1, tabel X1 3 tambah 6M, tabel X2 min 1 tambah M, tabel X3 min 1 tambah 3M, kolom tabel S1 0, kolom tabel S2 min M, kolom tabel R1 0, kolom tabel R2 0, kolom nilai kanan 4M. Variabel besar A. Kolom X1 1, kolom X2 min 2, kolom X3 1, kolom S1 1, kolom S2 0, kolom R1 0, kolom R2 0, dan nilai kanan 11, indeks 11. Bagian nomor B, variabel besar B, kolom X1 min 4, kolom X2 1, kolom X3 2, kolom S1 0, kolom S2 min 1, kolom R1 1, kolom R2 0, nilai kanan 3, dan kolom indeks 1,5. Bagian C, hasilnya itu kolom X1 min 2, kolom X2 0, kolom X3 1, kolom S1 0, kolom S2 0, kolom R1 0, kolom R2 1. Nilai kanan 1, indeks 1. Iterasi 1, yaitu langkah perhitungan. Bagian A, baris baru C bagi baris C sama dengan 1. Bagian B, baris baru A dibagi baris A lama min koefisien kali
X3 di A kali baris pivot baru. Bagian C baris baru B dibagi baris B lama min cos X3 di B X baris pivot baru. Bagian D baris baru Z, baris Z lama min X3 di Z X baris pivot baru. Iterasi satunya itu variabel besar Z, kolom X1 1, kolom X2 min 1 tambah M, kolom X3 0, kolom S1 0, kolom S2 M, kolom R1 0, kolom R2 1 tambah 3M. Nilai kanan 1 tambah M. Variabel A, kolom X1 3, kolom X2 min 2, kolom X3 0, kolom S1 1, kolom S2 0, kolom R1 0, R2 min 1, nilai 0, kolom nilai kanan 10. Bagian variabel besar bagian B, X1, kolom X1 0, kolom X2 1, kolom X3 0, S1 0, kolom S2 min 1, kolom R1 1, kolom R2 2 min 2, dan nilai kanannya 1. Variabel besar bagian C itu kolom X1 min 2, kolom X2 0, kolom X3 1, kolom S1 0, kolom S2 0, kolom R1 0, kolom R2 1, dan nilai kanannya itu 1. Sekarang kita masuk dalam analisis iterasi satunya, itu cek optimalitas atau minimisasi. Apakah semua koefisien di baris Z lebih kecil 0? Nah, mari kita apa itu X1 dibagi 1 positif. X2 dibagi min 1 tambah M positif karena M-nya besar. S2 dibagi min M negatif X. R2 dibagi 1 min 3M negatif X. Belum optimal, masih ada koefisiensi positif, itu masih belum optimal permasalahannya. Itu masuk cara kolom kunci baru itu pertimbangannya. Ataupun pertimbangannya seperti berikut, yaitu contohnya X1 sama dengan min 1 tambah M, X2 sama dengan min 1 tambah M, yaitu sangat besar karena M. Nah, kolom kuncinya sama dengan X2 karena min 1 dan atau tambah M saat M sangat besar. Nah, indeks barunya yaitu rumus nilai kanan atau koefisiensi kolom kunci. Baris A dibagi 10 sama dengan min 2 sama dengan min 5 atau negatif atau tidak valid. Baris B yaitu B bagi 2 per 1 sama dengan 1. Baris C C bagi 1 per 0 sama dengan itu atau tidak terdefinisi. Baris kunci B atau indeks 1 yaitu elemen pivot sama dengan 1. Sekarang kita masuk pada tabel itera 2. Variabel besar Z, kolom X1 1, kolom X2 0, kolom X3 0, kolom S1 0, kolom S2 min 1, kolom R1 1 min M, kolom R2 min 1 min M. Nilai kanan 2. Variabel besar A, kolom X1 3, kolom X2 0, kolom X3 0, kolom S1 1, kolom S2 2, kolom R1 min 2, kolom R3 kolom R2 3, dan nilai kanannya 12. Variabel besar B, kolom X1 0, kolom X2 1, kolom X3 0, kolom S1 0, kolom S2 min 1, kolom R1 1, kolom R2 2, dan nilai kanannya 1. Variabel C,
kolom X1-nya 0, kolom X2-nya 1, kolom X3-nya 0, kolom S1-nya 0, kolom S2-nya min 1, kolom R1-nya 1, kolom R2-nya 2, dan nilai kanannya 1. Nah, kolom bagian variabel besar C, kolom S1-nya min 2, kolom X2-nya 0, kolom X3-nya 1, kolom S1-nya 0, kolom S2-nya 0, kolom R1-nya 0, kolom R2-nya 1, dan nilai kanannya 11. Nah, dalam analisis ITRA 2 ini, baris Z bagi 1 kali 0 kali 0 kali 0 1 kali 0 kali min 1 min M kali min 1 min M. Untuk minimalisasi optimal jika semua koefisiensi lebih kecil dari 0, maka X1 sama dengan 1, yaitu positif X. Perlu iterasi lagi kolom kunci X1, yaitu indeksnya baris A bagi 12 per 3 sama dengan 4. Baris B bagi 1 per 0 yaitu tak terdefinisi. Baris C 1 per min 2 sama dengan min 0,5 atau negatif atau tidak valid. Baris kunci A. Nah, iterasi tiganya itu bagian A baris baru A bagi baris A lama dan atau 3. Bagian B baris B bagi koefisiensi X1 sama dengan 0 atau tidak berubah. Baris C sama atau dibagi baris C yang lama min 2 X baris A baru. Nah, bagian D-nya itu baris Z dibagi baris Z lama min 1 X baris A baru. Tabel iterasinya itu tabel variabel dasar bagian Z itu X1 0, X2 0, X3 0, kolom X1 1, kolom X1 min 1 per 3, kolom S2 min 5 per 3, kolom R1 min 5 per 3M, kolom R2 min 2 min M, dan nilai kanannya min 2. Variabel besar A, kolom X1 1, kolom X2 0, kolom S3 0, kolom S1-nya min 1 per 3, kolom S2-nya 2 per 3, kolom R1-nya 2, min 2 per 3, kolom R2-nya 1, dan nilai kanannya 4. Variabel besar B, kolom X1-nya 0, kolom X2-nya 1, kolom X3-nya 0, kolom S1-nya 1, kolom X2-nya min 1, kolom R1-nya 1, kolom R2-nya min 2, dan nilai kanan yaitu 1. Bagian C, variabel besar C yaitu kolom X1-nya 0, kolom X2-nya 0, kolom X3-nya 1, kolom S1-nya 2 min 3, kolom S2-nya 4 min 4, kolom R1-nya min 4 per 3, kolom R2-nya 3, dan nilai kanannya 9. Nah, analisis litera 3-nya itu semua koefisiensi di baris Z bagi 0 kali 0 kali 0 min 1 per 3 kali min 5 per 3 kali 5 per 3 min M kali min 2 min M. Untuk meminimalisasi semua lebih kecil 0 atau optimal. Penyelesaian akhir yaitu nilai variabel keputusan atau nilai kanan bagian 1 itu min X1 sama dengan 4, min X3 sama dengan 1, min X3 sama dengan 9. Substitusi ke nilai fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan min 3 X1 tambah X2 tambah X3. Bagi nomor 2, Z sama dengan min 3 4 tambah 1 tambah 9. Bagian nomornya itu Z
sama dengan min 12 tambah 10. Nah, jadi bagian seterusnya Z sama dengan min 2. Jadi nilai minimum fungsi tujuan Z adalah min 2. Baik kawan-kawan, sekian dari penjelasan saya yang bisa saya jelaskan. Saya minta maaf kalau masih banyak yang salah. Terima kasih. Yahoo.